Puji ngaku gila dan minta diruqyah. Benarkah demikian? Silakan Mas Ahmed. Oke ya. Keputusan tersebut akhirnya dibuat oleh Fuji lantaran dirinya sudah merasa gila. Adik ipar Vanessa Angel itu terlihat tidak dapat mengontrol dirinya lagi setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-21 di tahun ini. Mulanya, Fuji mengaku tahun ini dia ingin konsultasi terkait kesehatan mentalnya ke psikiater setelah tahun lalu konsultasi pada psikolog. Fuji merasa mengunjungi psikiater lebih cocok untuk dirinya dibandingkan dengan ke psikolog. Pasalnya, saat ke psikolog, dirinya merasa lelah harus terus-menerus bercerita. Aku ngerasa kok tahun ini gua gila ya, nggak tahun ini. Setelah aku ulang tahun kok gua sinting ya, ucap Fuji. Semoga Fuji bisa segera pulih jika ruqyah dianggap cara terbaik yang akan dicoba selanjutnya. Oke, ini adalah ucapan Mbak Puji sendiri ya, yang dikuatkan dengan kedatangan beliau ke psikiater, psikolog untuk mengobati dirinya gitu ya, yang menyatakan gila dia. Mentalnya itu terganggu Mas Ahmed ya. Gitu. Jadi memang Mbak Puji yang kita rasakan di sini punya banyak tekanan terhadap fans-fans yang menghujat nih Mas, menghujat beliau gitu. Untuk menjadi seorang Puji memang harus kita akui cukup berat Mas Ahmed, karena beliau itu hampir merespon setiap orang gitu. Dan menjadi momok ketakutan gini, kalau dia keluar ke di luar, dia bukan hanya menjaga image, cuman harus melayani setiap penggemar. Betul ya. Pasti namanya fans ini kadang aneh-aneh juga Mas Ahmed. Nggak dijawab dikiranya sombong dan lain-lain, padahal Puji sendiri lagi tertekan mentalnya. Dia mau menjaga ibaratnya ya, mau menjaga dirinya dia supaya nggak tertekan kali gitu. Itu susah seperti itu. Karena memang beliau ini adalah sosok yang sangat diidolakan banyak orang. Siapa sih nggak mengenal Puji? Tapi jangan juga semua aktivitasnya di luar rumah itu harus kita minta foto, harus kita dilayanin gitu ya. Ini dari penggemarnya juga. Inilah yang menyebabkan Mbak Puji tadi nih tertekan batinnya. Karena Mbak Puji ini kan juga manusia ya, pasti dia perlu ruang dan istirahat untuk menenangkan diri, bukan untuk apa saja ya, melayani kita saja sebagai netizen dia. Jadi jangan ujuk-ujuk kalau misalkan Mbak Puji nggak ngerespon dibilang sombong. Benar, harus bisa dibilang angkuh. Harus bisa memahami. Padahal beliau ini kan mentalnya di dalam dirinya ini punya kelelahan juga loh. Intinya kita harus bisa memahami kondisi Mbak Puji kalau memang kita benar-benar fans dia. Jadi nggak boleh langsung menekankan kemudian menyebut beliau ini sombong dan angkuh gitu ya. Kita lihat juga diri dia ini saat ini sudah mengatakan saya ini gila gini ibaratnya. Ya. Karena sempat ada pemberitaan juga mengatakan beliau ini tertekan karena hujatan netizen gitu. Apa tadi Mas Ahmed mau sampaikan? Karena dia ini gimana ya? Dia mau memakai dia merespon dari netizen dia itu, fans dia. Karena dia mungkin ada yang lebih penting lagi. Makanya dia bukan karena sombong, ada mungkin yang masalah yang serius atau apa, jadi dia sempat untuk membalas. Itulah seorang public figure Mas. Benar. Ini saya mau nyampaikan, seorang public figure itu memang harus harus menahan itu semua. Kalau dia berhasil menahan emosi dia terhadap netizen yang julid, dia akan lulus Mas Ahmed. Ya, dia akan sukses dinyatakan artis yang humble, yang rendah hati. Kita ingat JJ, ingat nggak JJ? JJ itu sangat emosian Mas Ahmed. Sangat emosi. Sok artis, kata netizen ya, sok artis dan sok apalah gitu, sehingga itu menghancurkan karirnya sendiri. Siapa sih JJ? Anak kemarin sore kemudian sok merasa artis luar biasa gitu, sehingga hancur. Ini tidak dilakukan sama Puji Mas Ahmed, karena dia tahu
netizen adalah raja dari segala raja. Satu orang saja diacuhkan dia, ini dapat menjadi bumerang bagi diri dia sendiri. Puji ngaku gila dan minta diruqyah, benarkah demikian? Silakan Mas Ahmad. Oke ya. Keputusan tersebut akhirnya dibuat oleh Fuji lantaran dirinya sudah merasa gila. Adik ipar Vanessa Angel itu terlihat tidak dapat mengontrol dirinya lagi setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-21 di tahun ini. Mulanya Fuji mengaku tahun ini dia ingin konsultasi terkait kesehatan mentalnya ke psikiater setelah tahun lalu konsultasi pada psikolog. Fuji merasa mengunjungi psikiater lebih cocok untuk dirinya dibandingkan dengan ke psikolog. Pasalnya, saat ke psikolog, dirinya merasa lelah harus terus-menerus bercerita. Aku ngerasa kok tahun ini gua gila ya, nggak tahun ini. Setelah aku ulang tahun kok gua sinting ya, ucap Fuji. Semoga Fuji bisa segera pulih jika ruqyah dianggap cara terbaik yang akan dicoba selanjutnya. Oke, ini adalah ucapan Mbak Puji sendiri ya, yang dikuatkan dengan kedatangan beliau ke psikiater, psikolog untuk mengobati dirinya gitu ya, yang menyatakan gila dia. Mentalnya itu terganggu Mas Ahmad ya. Gitu. Jadi memang Mbak Puji yang kita rasakan di sini punya banyak tekanan terhadap fans-fans yang menghujat nih Mas, menghujat beliau gitu. Untuk menjadi seorang Puji memang harus kita akui cukup berat Mas Ahmad, karena beliau itu hampir merespon setiap orang gitu. Dan menjadi momok ketakutan gini, kalau dia keluar ke di luar, dia bukan hanya menjaga image, cuman harus melayani setiap penggemar. Betul, pasti. Namanya fans ini kadang aneh-aneh juga Mas Ahmad. Nggak dijawab, dikiranya sombong dan lain-lain. Padahal Puji sendiri lagi tertekan mentalnya. Dia mau menjaga ibaratnya ya, mau menjaga dirinya dia supaya nggak tertekan kali gitu. Itu susah seperti itu. Karena memang beliau ini adalah sosok yang sangat diidolakan banyak orang. Siapa sih nggak mengenal Puji? Tapi jangan juga semua aktivitasnya di luar rumah itu harus kita minta foto, harus kita dilayanin gitu ya. Ini dari penggemarnya juga. Inilah yang menyebabkan Mbak Puji tadi ini tertekan batinnya. Karena Mbak Puji ini kan juga manusia ya pasti dia perlu ruang dan istirahat untuk menenangkan diri, bukan untuk apa saja ya, melayani kita saja sebagai netizen dia. Jadi jangan ujuk-ujuk kalau misalkan Mbak Puji nggak ngerespon dibilang sombong. Benar, harus bisa dibilang angkuh. Harus bisa memahami. Padahal beliau ini kan mentalnya di dalam dirinya ini punya kelelahan juga loh. Intinya kita harus bisa memahami kondisi Mbak Puji kalau memang kita benar-benar fans dia. Jadi nggak boleh langsung menekankan kemudian menyebut beliau ini sombong dan angkuh gitu ya. Kita lihat juga diri dia ini saat ini sudah mengatakan saya ini gila gini ibaratnya. Ya. Karena sempat ada pemberitaan juga mengatakan beliau ini tertekan karena hujatan netizen gitu. Apa tadi Mas Ahmad mau sampaikan? Karena dia ini gimana ya? Dia mau memakai dia merespon dari netizen dia itu, fans dia. Karena dia mungkin ada yang lebih penting lagi, makanya dia bukan karena sombong, ada mungkin yang masalah yang serius atau apa, jadi dia sempat untuk membalas. Itulah seorang public figure Mas. Benar. Ini saya mau nyampaikan, seorang public figure itu memang harus harus menahan itu semua. Kalau dia berhasil menahan emosi dia terhadap netizen yang julid, dia akan lulus Mas Ahmad. Ya, dia akan sukses dinyatakan artis yang humble, yang rendah hati. Kita ingat JJ, ingat nggak JJ? JJ itu sangat emosian Mas Ahmad. Sangat emosi. Sok artis, kata netizen ya, sok artis dan sok apalah gitu, sehingga itu menghancurkan karirnya sendiri. Siapa sih JJ? Anak kemarin sore kemudian sok merasa artis luar biasa gitu, sehingga
hancur. Ini tidak dilakukan sama Puji Mas Samet, karena dia tahu netizen adalah raja dari segala raja. Satu orang saja diacuhkan dia, ini dapat menjadi bumerang bagi diri dia sendiri.